Halo teman-teman, kembali bersama saya Rizky di channel yang membahas seputar budidaya walet. Di video kali ini kita akan membahas alat ini teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum pernah melihat alat ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas alat ini sampai tuntas. Jadi bagi yang belum paham penggunaan alat ini, saya sarankan untuk tonton video ini sampai habis agar tahu cara menggunakan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman ya, atau berminat untuk menggunakannya begitu. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa saya sarankan untuk teman-teman subscribe channel ini agar mendapatkan informasi seputar budidaya walet. Like video ini, tetapi bagi teman-teman silahkan tonton dulu video ini sampai selesai. Jika bermanfaat barulah teman-teman bisa like video ini jika memang suka ya. Kalau sudah subscribe atau sudah like, terutama bagi yang baru berkunjung, langsung saja kita ke video pembahasan. Oke. Oke teman-teman, di video ini kita membahas alat ini. Seperti sebelumnya sudah saya jelaskan, mungkin ada teman-teman yang sudah mengetahui alat ini fungsinya seperti apa, dan ada beberapa yang mungkin baru melihat alat ini. Ini adalah alat untuk penangkal petir ya teman-teman, dimana alat ini sangat berfungsi untuk gedung-gedung walet yang menjulang tinggi ya, karena itu lebih rawan terkena sambaran petir teman-teman. Dimana pengalaman saya di beberapa daerah atau beberapa pengalaman juga dari teman-teman petani walet lainnya yang ibaratnya curhat gitu ya, ketika sarang waletnya sudah tersambar petir itu luar biasa teman-teman. Ada yang sampai hancur dan papan dari ramang ini itu sampai terpental sekitar 20 meter dan mengakibatkan bukan beberapa saja ya, mungkin hampir 80% walet di dalamnya itu mati ya teman-teman, tersambar petir. Untungnya sarangnya tidak terbakar, cuma rusak berat teman-teman. Ada kejadian baru-baru ini teman-teman yang ada di daerah sini juga, dan kebetulan saya kenal juga sama orangnya. Gedung waletnya tersambar dan menimbulkan api teman. Di dalam itu kan ada lapisan dari double-nya itu busa, jadi busanya itu sudah tersambar api dan mengeluarkan asap teman. Dimakan di antara double-nya itu sangat susah untuk memadamkan teman, sehingga double-nya dihancurkan ya, baru disiram pakai air begitu. Dan saya tanya-tanya, ternyata semua kabelnya itu nggak layak pakai teman-teman, sehingga harus diganti semuanya. Dari kabel Twitternya, untung Twitternya kelihatannya nggak apa-apa sih. Selepas itu dia memasang ini teman-teman agar untuk jaga-jaga daripada kejadian yang sebelumnya itu terulang lagi. Jadi dia beli ini. Untuk pemasangannya sendiri ini sangat praktis teman-teman ya, dimana teman-teman tinggal mencari sambungan dari sini. Mau teman-teman kasih besi, pipa atau kayu terserah teman-teman. Yang penting ininya sekitar setengah meter dari atap gedung walet kalian teman-teman. Bisa ibarat setengah meter itu sini ya teman-teman ya, satu siku lah dari atap gedung teman-teman yang bagian yang paling tinggi ya, atau kalau bagiannya rata tinggal dikasih di tengah bisa, atau kasih dua kalau memang panjang di ujung kiri sama di ujung kanan begitu. Fungsi dari alat ini adalah mengalirkan sambaran petir teman-teman. Ketika petir itu menyambar gedung walet teman-teman, atau gedung walet teman memang memiliki rak yang banyak dan menjulang tinggi, itu lebih rawan karena bangunan yang paling tinggi di daerah di sekitaran situ, dimana ada bangunan yang lebih tinggi di situ yang lebih rawan disambar petir teman. Tapi bagi teman-teman yang gedungnya agak pendek juga, saya sarankan untuk memakai ini juga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan teman. Dimana petir sendiri tidak memilih gedung yang mau disambar atau tidak disambar ya. Yang pasti kita harus ikhtiar ya sebelum kejadian itu dan sebelum kita menyesal gitu. Jadi cara pasangnya ya seperti tadi, tinggal kalian pasang sekitar setengah meter ke atas. Untuk saran saya, teman-teman bisa menggunakan kayu atau pipa besi. Kalau plastik saya takutnya nanti beberapa lama akan lapuk dan patah ya teman-teman. Jadi tinggal teman-teman kasih kayu di sini. Ini kan ada lubang dan di sini ada bautnya. Jadi kayu itu masuk ini, kayu ulin ya teman-teman, biar tambah tahan. Masukkan ke sini. Terus kayu ulinnya itu dikencangkan pakai baut ini agar bertahan, dan tinggal teman-teman pasang di atas atap. Untuk kabelnya sendiri teman-teman bisa menggunakan kabel Etherna ya teman-teman, bisa 1,5 bisa 2,5. Saran saya teman-teman bisa gunakan 2,5 agar bagiannya itu lebih besar ya.
Jadi kabel Ethernet yang 2,5 itu tinggal teman-teman lilit, mau di luar sini atau mau di dalam terserah teman-teman. Saran saya kabelnya dikupas ya teman-teman. Kabel Ethernetnya itu kan punya kulit plastik di luarnya, itu dikupas dulu agar kabelnya disambar oleh petir. Otomatis dia akan mengalirkan sambaran petir itu ke kabel yang teman-teman pasang tadi. Nah, kalau kabelnya itu sudah teman-teman kupas, otomatis dia akan mengalir secara cepat dan tidak menimbulkan efek bakar teman-teman. Berbeda dengan kabel yang masih ada kulitnya, itu pasti akan terbakar. Takutnya nanti bakaran dari kulit kabel tersebut bisa merambat ke gedung OLED teman-teman. Untuk kabelnya sendiri bisa teman-teman pasang di luar, bisa di luar dari gedung OLED, bisa juga di dalam karena tidak berbahaya karena kabel sudah teman-teman kupas. Untuk lebih amannya silahkan teman pasang di luar gedung OLED. Ketika sudah sampai tanah, bisa teman-teman ini ya sudah memasang kabel di sini, kabelnya itu teman-teman kasih panjang sampai masuk ke dalam tanah ya. Untuk lebih mudahnya biasanya digunakan besi tembaga juga, ukuran 1 meter sampai 2 meter itu dikasih lubang bagian bawah. Anggaplah besi seperti ini ya, panjangnya sekitar 2 meter. Jadi kabel yang tadi yang dari ininya, dari drone, anggaplah ini drone ya, dari drone penangkal petirnya di atas, itu teman-teman alirkan ke bawah. Jadi teman-teman ikat ke besi yang panjangnya 1 meter atau 2 meter itu, cuma dikasih lubang di bagian bawah ya. Jadi cara pemasangannya itu kabelnya seperti ini, di bawah sini terus ditanam sampai terbenam yang ukuran 2 meter sampai 1 meter itu. Untuk drone-nya itu yang itu baru namanya drone ya teman-teman. Dia bentuknya kuningan juga, tembaga, bukan kuningan sih, tembaga. Bisa juga besi, tapi lebih bagus tembaga, itu lebih kuat untuk menarik sambaran petir ya teman-teman. Jadi drone besi yang tembaga itu teman-teman tanam sampai kedalaman 2 sampai 1 meter ya teman-teman, terserah teman-teman, lebih dalam lagi lebih mantap ya begitu. Jadi itu teman-teman tanam bersama kabelnya yang diikat di ujungnya biar enak masukkan ke dalam tanah begitu. Untuk drone-nya sendiri saya tidak bisa memberikan contoh karena terlalu panjang teman-teman. Kalau saya bawa di sini nanti susah kita reviewnya ya. Jadi seperti itu. Semoga penjelasan saya yang berbelit-belit ini bisa dipahami oleh teman-teman. Biasa memakai bahasa daerah saya, jadi agak susah untuk berbahasa Indonesianya. Semoga teman-teman paham tentang bahasa saya dan harap maklum ya teman-teman. Untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Semoga teman-teman terbantu dan semoga yang memang niat untuk memasang ini atau yang belum terpikir memasang ini segera lekas memasang sebelum terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Oke? Mungkin cukup sampai di sini video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses penggiat OLED.